Ya pemirsa, langsung saja kita simak bersama 4 informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Yang pertama, aksi militer China kepung Taiwan. China menggelar latihan perang terbesar menembakkan roket dan mengepung Taiwan dengan kapal perang serta pembom, mensimulasikan skenario blokade pulau itu. China menembakkan roket ke arah Taiwan dan mengerahkan kapal serbu amfibi baru, pesawat pembom, serta kapal perang untuk mengepung pulau tersebut pada Selasa 30 Desember 2025. Langkah ini menandai hari kedua latihan perang terbesar Beijing yang dirancang untuk mempersiapkan skenario blokade terhadap Taiwan. Komando Teater Timur China menyatakan penembakan langsung berlangsung hingga pukul 6 sore waktu setempat di 5 lokasi laut dan wilayah udara di sekitar Taiwan serta lepas pantai China. Dalam latihan tersebut, unit Angkatan Laut dan Udara melakukan simulasi serangan terhadap target maritim dan udara, serta operasi anti kapal selam di utara dan selatan pulau yang diperintah secara demokratis tersebut. Latihan yang diberi nama Misi Keadilan 2025 dimulai 11 hari setelah Amerika Serikat mengumumkan paket penjualan senjata senilai 11,1 miliar dolar Amerika Serikat kepada Taiwan. Berdasarkan cakupan wilayah dan kedekatannya dengan pulau tersebut, latihan ini disebut sebagai yang paling ekstensif yang pernah dilakukan Beijing sejauh ini. Administrasi Keselamatan Maritim China pada Senin sebelumnya juga menambahkan 2 zona penembakan langsung tambahan, memperluas area latihan di sekitar Taiwan. Langkah tersebut semakin meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Seorang pejabat keamanan senior Taiwan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan latihan tersebut. Taipei mengamati apakah latihan perang besar ke-6 sejak 2022 ini juga akan mencakup penembakan rudal langsung ke Taiwan seperti yang terjadi setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat saat itu Nancy Pelosi. Pejabat itu juga memperkirakan China menggunakan latihan ini untuk berlatih menyerang target berbasis darat, termasuk sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Taiwan. Sistem artileri bergerak ini memiliki jangkauan sekitar 300 km dan mampu menghantam target pesisir di selatan China, sehingga menjadi salah satu fokus simulasi dalam latihan tersebut. Kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, yakni dampak ketegangan Taiwan dan juga China daratan. Sementara itu, di tengah ketegangan China dan Taiwan yang memanas jelang pergantian tahun, Kementerian Perhubungan Taiwan menyatakan lebih dari 100.000 penumpang penerbangan internasional terdampak. Kementerian Perhubungan Taiwan menyatakan dampak tersebut berasal dari 296 keberangkatan internasional, sekitar 265 kedatangan internasional dan sekitar 296 penerbangan transit. Oleh karenanya, kendala tersebut akan menghambat perjalanan bagi lebih dari 100.000 penumpang. China mengumumkan latihan militer sejak Senin. Latihan akan dilakukan di 5 sisi perairan dan udara yang mengelilingi Taiwan, dan China pun melakukan latihan tembak langsung pada Selasa pagi. Hal ini membuat militer Taiwan berada dalam status siaga tinggi, bahkan siap melakukan latihan respons cepat, yakni prosedur pemindahan pasukan secara cepat jika latihan berubah menjadi serangan nyata. Sementara itu, dalam update terbaru Reuters, sebuah jet tempur Mirage 2000 Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas di pangkalan udara Hsinchu saat China melakukan latihan militer di sekitar Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan juga menggugah video persenjataan, termasuk sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat dengan jangkauan sekitar 300 km yang mampu menjangkau wilayah pesisir Provinsi Fujian di China Selatan jika konflik terjadi. Dan informasi yang ketiga, pemirsa, UEA tarik sisa pasukan dari Yaman. Uni Emirat Arab atau UEA menyatakan akan menarik seluruh sisa pasukannya dari Yaman. Langkah ini dinilai sebagai bentuk menyerah setelah Arab Saudi melancarkan tekanan keras dan mendukung ultimatum agar pasukan Emirat meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu 24 jam. Kementerian Pertahanan UEA menyebut penarikan itu dilakukan dengan mengakhiri misi unit kontra terorisme yang merupakan satu-satunya elemen militer UEA yang masih berada di Yaman sejak penarikan resmi pasukan mereka pada tahun 2019. Dalam pernyataan tersebut, UEA mengatakan perkembangan terbaru mendorong dilakukannya penilaian komprehensif
yang berujung pada keputusan untuk menarik sisa pasukan dari Yaman. Pengumuman tersebut muncul di tengah krisis serius antara Abu Dhabi dan Riyadh, menyusul serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi terhadap pelabuhan Mukalla di Yaman Selatan. Saudi menyebut serangan tersebut menargetkan pengiriman senjata yang diduga terkait dengan UEA dan menjadi eskalasi paling signifikan dalam memburuknya hubungan dua kekuatan utama Teluk itu. Langkah mundur UEA juga terjadi setelah Arab Saudi menuding Abu Dhabi menekan dan mengarahkan Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council atau STC yang separatis untuk bergerak mendekati perbatasan kerajaan. Riyadh bahkan menegaskan keamanan nasionalnya sebagai garis merah. Kepala Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Saudi, Rashad Al-Alimi, secara terbuka memberi tenggat waktu 24 jam bagi pasukan Emirat untuk meninggalkan wilayah Yaman. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Alimi mengatakan telah dikonfirmasi secara pasti bahwa Uni Emirat Arab menekan dan mengarahkan STC untuk melemahkan dan memberontak terhadap otoritas negara melalui eskalasi militer. UEA membantah tudingan tersebut dan mengaku terkejut atas serangan udara koalisi pimpinan Saudi. Abu Dhabi menegaskan pengiriman yang diserang tidak berisi senjata dan ditujukan bagi pasukan Emirat. Meski penarikan pasukan ini berpotensi meredakan ketegangan dalam jangka pendek, sumber-sumber diplomatik menilai persoalan utama belum terselesaikan. Arab Saudi tetap menuntut agar UEA menghentikan seluruh dukungan militer maupun finansial kepada STC, kelompok yang mendorong pemerintahan sendiri di Yaman Selatan dan belakangan melancarkan serangan terhadap pasukan yang didukung oleh Riyadh. Dan pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang keempat atau yang terakhir, yakni startup kebanggaan China digayat oleh Meta. Meta Platforms yang menaungi Facebook, WhatsApp, Instagram mengumumkan akuisisi terhadap Manus, perusahaan berbasis Singapura yang mengembangkan agen AI untuk berbagai macam kegunaan atau tugas alias general purpose. Hal ini menunjukkan ambisi besar Meta untuk terus menggelontorkan investasi masif untuk teknologi kecerdasan buatan. Manus merupakan perusahaan yang didirikan di China sebelum melakukan relokasi ke Singapura. Startup tersebut meluncurkan agen AI General Purpose pertamanya pada awal tahun ini. Fungsinya beragam, bisa menyelesaikan tugas-tugas kompleks seperti penelitian pasar, pengkodean hingga analisis data. Manus mengklaim telah mengumpulkan pendapatan rata-rata tahunan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah hanya dalam 8 bulan pasca diluncurkan. Dalam pernyataan resminya, Meta mengatakan akuisisi ini bermaksud untuk mempercepat inovasi AI untuk bisnis dan juga mengintegrasikan otomatisasi canggih ke produk-produk konsumen dan juga enterprise, termasuk asisten Meta AI. Di mana saat ini Manus sudah melayani kebutuhan harian jutaan pengguna dan bisnis di seluruh dunia, serta Meta berencana meningkatkan skala layanan ini ke lebih banyak bisnis. Menurut Meta, Manus akan melanjutkan operasional layanan berbasis langganan tanpa ada gangguan. Detail kesepakatan terkait akuisisi tersebut tidak diumbar secara publik. Namun Wall Street Journal melaporkan kesepakatan tersebut ditutup dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat yang berarti kisaran di 33,5 triliun rupiah. Manus mulai mengepakkan sayap sebagai produk dari startup China, Butterfly Effect, sebelum berkembang menjadi entitas terpisah. Manus langsung menjadi pemain AI yang ramai disorot tahun ini dengan klaim bahwa chatbotnya menawarkan kinerja superior dibandingkan dengan agen AI Deep Research buatan OpenAI. Dilaporkan bahwa Manus melakukan PHK untuk hampir semua karyawan di Beijing pada Juli lalu sebelum memindahkan markas utamanya ke Singapura pada Juni 2025. Relokasi ke Singapura bertujuan untuk memperkuat ekspansi global perusahaan.